Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, peserta takmili ataupun studi kajian ilmu usul, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita bisa memulai awal tahun ajaran baru. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum bihadzal ma'hadil ilmi al-ukhuwah. Kita ucapkan selamat datang di Ma'had Ilmi Al-Ukhuwah, program takmili atau studi kajian ilmu usul, yang insya Allah di tahun ini kita akan mempelajari tentang ilmu-ilmu usul. Ilmu-ilmu usul yang itu merupakan ilmu yang sangat penting, ilmu alat yang sangat kita butuhkan, sangat penting sekali untuk memahami syariat ini, yang insya Allah ada 3 ilmu usul yang akan kita pelajari, mulai dari usul tafsir, usul hadis atau mustalah hadis, dan usul fikih. Ya, ilmu usul tafsir, usul hadis, dan usul fikih. Bagi teman-teman yang mungkin belum dapat kitab, bisa mengambil di depan ya untuk kitabnya. Yang khusus untuk berkaitan tentang ilmu mustalah hadis, dari 2 kitab akan belajar At-Ta'liqatul Asariyah. At-Ta'liqatul Asariyah alal Mandumah al-Baiquniyah. Itu karangan dari beliau Toha ibn Muhammad ibn Fatuh al-Baiquni. Insya Allah untuk 1 semester ini kitab ini selesai. Demikian pula semester 2 nanti kitab mustalah hadisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi di samping kita itu di takmini ini untuk memperdalami ilmu usul, juga nanti insya Allah kita akan mendapatkan faedah dari sisi bahasa. Karena semakin banyak kitab yang kita khatamkan, maka akan semakin banyak faedah ilmu dan bahasa yang kita dapatkan. Iya. Pada hari Selasa ini, sebagaimana jadwal yang sudah di-share ya, itu adalah mustalah hadis. Sedangkan nanti hari Kamis itu adalah usul tafsir bersama Ustaz Abdul Rahim, dan hari Sabtu nanti usul fikih ya, dari kitab Usul min Usul, insya Allah nanti bersama dengan Ustaz Abdul Adim. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Barangkali sebelum kita mulai membahas ilmu mustalah hadis. Sudah dapat kitab semua? Oh, habis? Kehabisan? Oke. Nanti kalau kehabisan nanti insya Allah bisa nanti dikopikan lagi. Kurang berapa ya, Pak?
Hewan kurang? 3. Oh ya. Berarti sama ya, usul fikih juga sama berarti. Pas. Oh ya. Oh pas ya. Iya, insya Allah bahasa di kitab yang akan kita pelajari ini insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah, nanti kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita para ikhwah dan akhwat teman-teman sekalian mudah-mudahan diberikan istiqomah dan semangat, yang jaga semangat kita di dalam menuntut ilmu sampai lulus ya, sampai lulus nanti. Semoga diberikan kemudahan dan keistiqomahan. Langsung saja kita masuk pada At-Ta'liqatul Asariyah 'alal Mandumah Al-Baiquniyah. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Baiquni dan ditaklik oleh Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Asari. Syekh Ali Hasan ini adalah salah satu murid senior dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita masuk pada, kita lihat di sini halaman 5 ya. Sudah ketemu? Ya, halaman 5. Nanti insya Allah ini matan Baiquniyah diusahakan untuk dihafal. Dihafal sesuai dengan kemampuan. Ada berapa bait itu? Total? 34. Iya, 34. 34. Setiap pertemuan setor berapa bait? 1 bait? Setuju? Iya. Setornya adalah maksimal 2 bait, minimal 1 bait. Gitu ya. Nah, nanti biar 1 semester itu selesai gitu. Ya. Sudah pernah dapat ya, audionya ya? Sudah pernah dengar toh audionya yang Abda'u bil hamdi musalliyan ala ini? Sudah? Belum? Insya Allah nanti ketika ada audionya itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali dalam apa? Dalam menghafalnya. Kalau di audio itu kan cuma berapa ini? Cuma berapa menit saja. Saya setelkan ya. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح. Ini ada 1 versi, tapi ada versi lain juga. تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تصحبكم مع هذه المادة. المنظومة البيقونية للشيخ عمر أو طه بن محمد البيقوني الشافعي المتوفى سنة 1080 رحمه الله، وهي منظومة تقع في 34 بيتا ذكر فيها بعض أقسام علم مصطلح الحديث. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أوله الصحيح. Pengen yang nadanya seperti apa ini? Versi Jawa. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي بسم الله الرحمن. Jadi banyak ya.
أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم. Ini yang lebih familiar, yang sering diputar ya. Ya, nanti menghafalnya semampunya saja, sesuai dengan kemampuan. Ya, untuk satu pertemuan nanti bisa store 1 atau 2 bait. Nanti kita share linknya. Sudah jelas ya? Untuk apa mandumah ini? Kemudian yang berikutnya, muqaddimah tobaah ini kita lewati. Muqaddimah saniyah juga. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-18. Ini yang pertama ya. Ya, dibaca Bapak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak, monggo Pak. Nggih, barakallahu fiik. Nggih, monggo Bapak. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ahammiyatul isnad. Al-isnad khasisatun fadilatun li hadhihi al-ummah wa laysat li ghayriha min al-ummam as-sabiqati li'anna lahu qimatan kubra fi dinillahi 'azza wa jalla wa lihadha summiyat al-ummatul islamiyyatu ummatal isnad. Wal bahthu fil isnadi di'amatun asasiyatun hamatun fi 'ulumil hadits وفي التوسل إلى حذف الأسماء والورد المطلوب منه وهو تمييز الحديث المقبول من المردود. قال سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال عبد الله ابن المبارك الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين كانوا في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. ولذلك عني المحدثون بتنقيح الأسانيد والبحث فيها لما لها من أهمية كبيرة جدا في تمحيص نسل الحديث ونقده إذ إنه لا يمكن الوصول إلى المتن إلا عن طريق البحث في الإسناد. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni al-qiraah. Yang belum dapat kitab sudah dapat PDF-nya belum? Belum? Sudah ya? Ya. Kita mulai dengan ahamiyatul isnad. Tentunya untuk belajar mustalah hadis itu tidak bisa lepas dari isnad atau sanad. Jadi fokus inti dari pembahasan di dalam ilmu mustalah hadis itu adalah berkaitan tentang sanad dan matan. Karena inti hadis itu kan dua, sanad dan matan. Sanad dan matan hadis. Belajar mustalah hadis ini sangat penting sekali, sangat urgen di tengah banyak masyarakat, banyak sebagian dai, ya, penceramah yang ketika ceramah itu tidak memperhatikan apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Jadi sebagian dai atau penceramah itu
terkadang menyampaikan hadis dhaif, hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Bahkan terkadang ketika menyampaikan hadis, kalau ditanya dari mana sumbernya, tidak tahu. Yang penting apa? Al-hadis gitu saja. Pernah nggak dengar gitu? Ceramah qalan Nabi SAW, Nabi bersabda, terus di akhirnya apa? Disebutkan al-hadis gitu. Biasanya kan riwayat Bukhari gitu ya, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud, tapi ini enggak al-hadis. Jadi penting sekali kita di dalam menyampaikan ilmu itu harus benar-benar hadis yang kita sampaikan itu harus benar-benar sahih, bisa diterima. Ya, hadis yang benar-benar makbul, yang diterima derajatnya. Bukan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, atau bahkan hadis yang palsu. Karena banyak terjadinya amalan-amalan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunannya, itu kebanyakan adalah banyak sebabnya karena berpegang dengan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Sering di momen-momen tertentu, musim-musim tertentu itu banyak masyarakat yang bertanya. Ketika bulan Rajab, banyak hadis palsu berseliweran. Apalagi bulan Sya'ban, bahkan bulan Ramadan itu banyak yang kultum-kultum itu apa? Menyampaikan hadis lemah. Ya, hadis lemah. Dan hadis lemah enggak? Meskipun dalam itu adalah fadhail amal, keutamaan amal, tetap enggak boleh. Itu berat mengatakan qalan Nabi bersabda padahal Nabi enggak mensabdakan, kan berat ini. Menyandarkan sesuatu kepada Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya, ini berat. Ya. Sehingga kita belajar mustalah hadis agar kita itu apa? Benar-benar perhatian dengan kesahihan hadis. Jangan sampai kita menyampaikan hadis yang belum jelas asal usulnya. Ini riwayat siapa? Ya. Nek kalau riwayat Bukhari Muslim itu jelas-jelas apa? Sahih. Tapi kalau riwayat yang lain itu perlu apa? Ditashih. Dipastikan apa? Kesahihannya. Nah, sehingga pentingnya kesahihan hadis ini ada hubungannya dengan sanad. Maka di sini beliau memulai pembahasannya dengan ahamiyatul isnad. Urgensi isnad atau urgensi sanad. Urgensi sanad. Kalau kita belajar dapat sanad nggak itu? Kalau ditanya sanadnya mana itu? Belajar apa? Ini sanadnya. Ijazah itu bukan sanad ya. Tapi kita jelas sanadnya karena sebagian kelompok itu ada yang mensyaratkan kalau mau ngajar, mau berdakwah harus ada apa? Sanadnya. Nah, sekarang kita baca di sini. Ahamiyatul isnad. Pentingnya sanad, urgensi sanad. Al-isnadu khasisatun fadilatun lihadihil ummah. Ya, yaitu isnad itu adalah kekhususan, khasisah, kekhususan atau keistimewaan, fadilah, keutamaan. Nah, kayak gini kan nambah kosakata ya, khasisah, kekhususan, fadilah, keutamaan, lihadihil ummah, untuk umat ini. Itu umat apa? Islam. Umat Islam.
Yang mana sanad ini tidak ada pada umat yang lain. Umat yang lain kurang perhatian dengan apa? Sanad, sehingga ajaran mereka itu mudah diubah-ubah. Ya, istilahnya ditahrif. Seperti ahli kitab yang suka mentahrif, mengubah-ubah ajaran mereka. Walaisat li ghairiha minal umamis sabiqati, yang mana kekhususan keutamaan sanad ini tidak ada pada umat yang lain dari umat-umat terdahulu. Jadi keutamaan kekhususan sanad ini tidak ada pada umat lain dari umat-umat terdahulu. Ini wali anna lahu qimatan kubra fi dinillahi ta'azza wa jalla. Karena lahu, domirhu kembali kemana ini? Li anna lahu. Kembali kemana? Iya, bagus, kembali ke isnad. Karena isnad itu lahu. Lahu bisa terjemahkannya bagaimana? Memiliki. Gitu ya. Li'anna lahu, karena sanad itu memiliki qimatan kubro. Qimah, nilai, kedudukan. Ya, yang besar fi dinillahi azza wa jalla, dalam agama Allah azza wa jalla. Jadi sanad itu dalam agama Islam itu memiliki nilai kedudukan yang besar. Menunjukkan pentingnya kita itu perhatian dengan sanad. Gitu ya. Bahkan sekarang bukti pernah belajar itu kan penting. Sehingga di ma'had ilmi, di takmili, studi kajian ilmu usul itu nanti kita berikan ijazah juga sebagai bukti bahwasanya kita pernah belajar gitu. Ya, yang mana nanti ijazahnya bisa digunakan untuk kuliah. Ya, bisa untuk transfer yang biasanya bisa tinggal 2 tahun. Ya, banyak teman-teman itu yang setelah dari ma'had ilmi kuliah S1 itu bisa langsung semester 5. Gitu ya. Jadi beberapa kampus itu ada yang ada yang memberikan keringanan ya, ataupun bisa transfer, tapi tidak semua kampus. Hanya kampus-kampus tertentu gitu ya. Nanti bisa dimaksimalkan. Karena sekarang itu yang namanya ijazah itu jadi wasilah, sarana untuk berdakwah. Gitu ya, untuk berdakwah, bukan tujuan tapi adalah sebagai sarana. Nanti bisa dimaksimalkan ya ijazah tersebut untuk berdakwah di sekolah-sekolah, ya di pesantren, di madrasah dan lain sebagainya. Jadi dimaksimalkan sehingga nanti harapannya nilainya yang bagus. Ya, karena nanti kalau ya ijazah kan ada nilainya, ada transkrip transkrip nilainya gitu ya. Walihada summiyatil ummatul islamiyah ummatal isnad. Oleh karenanya umat Islam itu dinamakan umat isnad. Umat Islam itu dinamakan umat isnad, umat sanad. Yang sangat perhatian dengan sanad. Kita kalau ambil ilmu juga gitu, ini sanadnya jelas enggak? Gurunya siapa? Jangan sampai ini gurunya ahli bid'ah gitu ya. Gurunya enggak jelas terus kita ambil ilmunya, jangan. Ya, kalau masalah ilmu jangan sembarangan. Jangan sampai mengambil ilmu dari orang liberal, orang yang pemikirannya menyimpang dari
syariat Islam. Wal bahsu fil isnad, dan pembahasan dalam isnad, ya. Jadi membahas tentang sanad itu adalah di'amatun. Itu adalah ibaratnya tiang atau penopang. Pilar gitu ya. Misalnya pilar. Pilar asasiyah, pilar yang asasi. Ya. Hamah yang penting, hamah pilar yang asasi yang penting fi ulumil hadis, di dalam ilmu hadis. Jadi pembahasan sanad itu ibaratnya adalah pilarnya, pilar asasi yang penting dalam pembahasan atau dalam ilmu hadis. Wa fit tawassuli, dan di dalam sampainya. Tawassul itu maknanya adalah apa? Sampai. Tawassul. Ini ya, tawassul, dan agar apa? Sampainya ila hadfihil asma, kepada tujuan yang asma, tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi, wal gharadil matlubi minhu, dan tujuan yang diharapkan darinya, tujuan yang dituntut darinya. Jadi pembahasan tentang sanad itu adalah menghantarkan kepada tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan tujuan yang menjadi apa? Tuntutannya. Apa tujuannya? Tujuan yang paling tinggi di dalam pelajaran ilmu hadis, pelajaran ilmu mustalah hadis, usul hadis, intinya apa? Wa huwa tamyisul hadisil maqbuli minal mardudi. Inti dari belajar ilmu hadis adalah ini. Apa? Tamyiz. Apa tamyiz? Membedakan. Membedakan hadis yang makbul dari hadis yang mardud. Ini tujuan inti utama dari belajar mustalah hadis, bisa membedakan mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Ya. Kalau kita melamar akhwat, pilih makbul atau mardud? Pilih mana? Makbul. Pilih makbul. Tapi kalau hasil istikharahnya mardud gimana? Gak apa-apa ya, karena yang penting sudah apa? Istikharah. Ini. Kalau tabiat manusia itu ya pengennya makbul, gak suka dengan sesuatu yang mardud. Pengen amalnya itu makbul, bukan mardud. Apalagi ilmunya juga makbul, bukan mardud. Nih, hadisnya pun juga demikian, hadis yang makbul, bukan hadis yang mardud. Jadi teman-teman ya, ketika kita belajar ilmu mustalah hadis, harapannya kita ini perhatian dengan apa? Kesohihan hadis. Jangan sampai menyampaikan hadis lemah. Jangan sampai menyampaikan hadis dhaif atau bahkan palsu, atau bahkan hadis la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Di kitab-kitab hadis tidak ada. Contoh, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Apakah itu hadis? Bukan. Tapi itu sering toh? Itu bukan hadis. Kenapa kok yang dipilih Cina? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri
Cina. Nah, itu. Qala Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Qala Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan, beliau berkata menjelaskan kedudukan sanad. Beliau mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Jadi sanad itu adalah silah. Mana silah? Senjata. Jadi sanad itu ternyata senjatanya orang yang beriman. Penting, sanad itu senjatanya orang yang beriman. Sebagaimana ada ungkapan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kalau baru ditimpa kesusahan, banyak masalah, ya, banyak masalah, urusannya itu banyak, ya, atau bahkan mungkin urusannya itu carut marut, ya, urusannya itu istilahnya sudah sangat parah, susah, ya, maka senjatanya adalah doa. Dalam menghadapi ujian, berbagai macam cobaan di dunia ini, senjata kita doa. Ya, doa. Betapa banyak kesusahan-kesusahan itu diangkat dengan sebab apa? Doa. Penyakit-penyakit diangkat karena doa. Betapa banyak sesuatu yang kelihatannya mustahil, tapi bisa terjadi, ya. Kelihatannya mustahil, bisa terwujud karena apa? Doa. Maka pentingnya apa? Doa. Ya, jangan sampai meremehkan doa. Siapa tahu di sore ini ada yang berdoa, pengen naik haji, undangan khusus Raja Salman gitu. Wah, gitu ya. Masya Allah, undangan Raja Salman. Siapa tahu ada yang berdoa pengen belajar ke Saudi gitu ya. Ya tahu, barangkali nanti Bapak Ibu atau para ikhwah dan akhwat pengen belajar ke Saudi sama istri sama anak-anak, semuanya sudah ada dapat beasiswa, sudah semuanya ada yang nanggung, tinggal berangkat saja. Kira-kira berangkat nggak? Belajarnya di Mekah, di Madinah itu. Ya, bareng-bareng keluarga untuk urusan tempat tinggal, makan, dah ada yang nanggung semua beasiswa. Apalagi kan Dajjal sudah mau keluar ya? Iya. Iya, sudah mau dekat keluar ini. Kalau keluar kan Sukoharjo termasuk yang dikunjungi Dajjal kan ya? Nah, Dajjal itu nggak bisa masuk ke mana? Mekah, Madinah. Berarti sudah saatnya apa? Hijrah itu ya. Hijrah ke Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah nanti juga ada gempa gitu ya. Ada gempa, nanti orang-orang munafik pada keluar semua. Gitu. Gempa, orang-orang munafik pada keluar jadi pengikut Dajjal itu ya. Ini, jadi al-isnadu silahul mu'min. Sanad senjatanya orang yang beriman. Kita saja juga sering ditanya mana sanadnya, gitu. Sanadnya mana? Ya, jelas. Sanadnya jelas. Fa idzan lam yakun ma'ahu silahun. Jika seseorang itu tidak memiliki senjata, tidak ada bersamanya senjata, maksudnya dia nggak punya apa? Senjata. Fa bi ayyi syai'in yuqatil. Maka dengan apa dia itu berperang, dengan apa dia itu berjihad. Kalau nggak punya senjata, ya dengan apa dia berperang, berjihad? Oh, nggak punya senjata. Ini satu senjata kita, ya, senjata kita untuk menjaga syariat ini dari hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu. Karena pentingnya sanad,
maka kita harus sungguh-sungguh di dalam belajar mustalah hadis. Paling enggak kita kenal istilah-istilah hadis ini. Ya, biar kita tahu istilah hadis gharib, hadis masyhur, hadis aziz. Ya, ada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis hasan, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, ada mutarrib, ada apa? Mu'allaq, ada mu'dhal, mursal, dan seterusnya. Ini kita penting untuk memahami istilah-istilah dari macam-macam hadis tersebut. Ini dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula pendapat atau perkataan yang dikuatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Wa qala Abdullah bin Mubarak. Ini luar biasa ini. Jadi ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak ini semua keutamaan ibaratnya ya ada pada beliau. Beliau itu ahli ilmu, ahli ibadah, terus sangat dermawan. Ya, beliau juga ahli jihad. Ya, dan seterusnya. Yang terkumpul pada beliau itu keutamaan-keutamaan. Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Wa qala Abdullah bin Mubarak, al-isnadu indi minad din. Sanad menurutku adalah termasuk dari bagian agama. Al-isnadu indi minad dini. Jadi isnad menurutku dalam pandanganku adalah termasuk bagian agama. Bahkan bagian yang sangat penting. Laulal isnadu. Gimana cara menerjemahkan laula bagaimana? Masih ingat? Di kelas 2 kemarin? Laula. Laulal isnad. Gimana menerjemahkannya? Seandainya tidak ada sanad. Bagus. Laulal isnadu. Seandainya tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Jadi seandainya tidak ada sanad, niscaya seseorang akan mengatakan apa? Sekehendaknya. Laqala man syaa ma syaa. Nek cara Jawa nih bagaimana? Ngomong sak karepe dhewe, enggak ada sanadnya itu ya. Mana sanadnya kan gitu. Nah, seandainya tidak ada sanadnya laulal isnad, saatnya bukan karena sanad apa? Laqala man syaa ma syaa. Niscaya seseorang akan mengatakan ya sekehendaknya. Laqala man syaa ma syaa. Ini ya pentingnya apa? Sanad. Kalau nggak ada sanad ya nanti sakarepe dhewe gitu. Baik. Dikuatkan lagi pendapat dari Ibnu Sirin, yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Jadi kalau kita ngaji menuntut ilmu ya secara intensif, tidak hanya tematik ya, tapi kita benar-benar belajar di ma'had, itu akan sering kita dapati perkataan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, dan juga Muhammad bin Sirin. Bagaimana perkataan beliau? Kanu fi zamanil awal. Dahulu mereka kanu itu kan menunjukkan waktu apa? Lampau itu ya, kana. Kanu, jadi dahulu mereka gitu. Kanu itu maknanya apa? Dahulu mereka. Jadi kana itu bisa diterjemahkan dahulu kan gitu.
Kanu dahulu mereka ini fi zamanil awal, pada masa awal-awal. Di masa apa? Di masa awal. Di masa awal-awal apa ikhwah? La yas'aluna anil isnad. Mereka para ulama salaf, para salafus soleh terdahulu, itu di zaman awal-awal mereka tidak bertanya tentang sanad. Jadi tidak menanyakan apa? Sanad. Ini di zaman awal. Mereka tidak menanyakan sanad. Falamma waqa'atil fitnah. Tapi ketika apa ikhwah? Ketika terjadi apa? Fitnah. Ketika terjadi fitnah. Falamma waqa'atil fitnah. Ketika terjadi fitnah. Fitnah itu ya kerusakan, ya fitnah Khawarij, terjadi fitnah Syiah kan gitu ya. Fitnah itu berupa pemahaman yang sesat gitu ya. Akidah yang menyimpang gitu. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, ketika terjadi fitnah, sa'alu anil isnad, mereka para salaf apa? Bertanya tentang sanad. Ini ketika terjadi fitnah, pemikiran yang menyimpang, akhirnya mereka bertanya tentang sanad. Tujuannya apa? Tujuannya apa ketika terjadi fitnah terus mereka bertanya tentang sanad? Likai ya'khudhu hadisa ahli sunnah. Agar mereka mengambil hadis dari apa? Ahli sunnah. Ahli sunnah. Jadi agar apa? Mereka mengambil hadis itu dari ahli sunnah. Bukan mengambil hadis dari ahli bid'ah. Jangan sampai mengambil hadis dari apa? Syiah, Khawarij, Jahmiyah, apalagi Qadariyah, Kulabiyah, Karomiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Firqah-firqah yang menyimpang. Jadi kenapa mereka para salaf bertanya tentang sanad? Ya, likai ya'khudhu hadisa ahli sunnah. Agar mereka itu mengambil hadis dari ahli sunnah. Wa yada'u. Apa arti wa yada'u? Wa yatruku. Ya, wa yatruku. Dan meninggalkan hadisnya ahli bid'ah. Meninggalkan hadis ahli bid'ah. Jadi agar mereka itu tidak mengambil hadis dari apa? Ahli bid'ah. Lidzalika uniyal muhaddisuna bitankihil asanidi wal bahsi fiha. Oleh karena itu apa? Para muhaddisun, para ahli hadis itu perhatian bitankihil asanid, dengan menyeleksi sanad-sanad. Jadi selektif dalam apa? Sanad-sanad. Menyeleksi sanad-sanad wal bahsi fiha, dan membahasnya, mendalami atau mempelajari sanad tersebut. Gitu. Jadi para ahli hadis perhatian dengan apa? Menyeleksi sanad-sanad dan juga apa? Membahasnya. Kenapa? 5. Nih, jangan salah baca ya, 5. Bacanya bagaimana? 5. Karena laha, 5 laha,
Karena apa? Karena sanad-sanad tersebut memiliki apa? Min ahamiyatin kabirah. Urgensi yang besar. Urgensi yang besar jiddan, bahkan urgensi yang besar sekali. Sangat penting sekali. Fi tamhisi nasil hadis, di dalam apa? Di dalam tamhis. Tamhis itu adalah usaha apa? Memurnikan gitu ya. Memurnikan nas hadis. Atau bahasa kita memurnikan matan hadis. Memurnikan teks hadis. Biar tidak tercampuri dengan teks yang apa? Yang tidak sahih. Wa naqdihi, dan apa? Di dalam tadi memurnikan teks hadis dan di dalam menaketnya, yaitu mengkritisinya. Apa? Mengkritisi. Jadi apa? Istilahnya itu adalah tamhis, memurnikan nas hadis, teks hadis, dan juga wa naqdihi, dan mengkritisinya. Kenapa? Innahu la yumkinul wusulu ilal matni illa an tariqil bahsi fil isnad. Ini penting. It biasanya kita terjemahkan bagaimana? Kalau idza apa idza? Apabila jika. Kalau jika. Innahu gimana? Terjemahkannya. Kita terjemahkan karena karena innahu sesungguhnya la yumkinu. La yumkinu kita terjemahkan apa? Tidak mungkin. Berarti mungkin itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, mungkin itu ternyata dari mungkin ya. Mungkin saja, jadi mungkin kalau bahasa Arabnya mumkinun. Innahu la yumkinu, karena sesungguhnya tidak mungkin. La yumkinu, tidak mungkin. Al-wusulu ilal matni, tidak mungkin sampai pada matan. Gitu ya. Tidak mungkin sampai pada matan. La yumkinul wusulu ilal matni illa, kecuali antariqil bahsi fil isnad. Jadi tidak mungkin sampai ke matan kecuali dengan apa? Jalan membahas apa? Sanad tersebut. Jadi kita nggak akan sampai pada matan yang sahih, teks hadis yang sahih itu nggak bisa. Kita nggak bisa sampai ke teks hadis yang sahih kecuali dengan apa? Membahas, meneliti sanad tersebut, diteliti sanadnya, ada perawi yang dhaif enggak gitu. Ini. Jadi agar sampai ke mana? Ke matan yang sahih, ya, teks hadis yang sahih, maka harus apa? Harus meneliti sanadnya. Harus apa? Membahas sanadnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Gitu ya, jadi dari yang kita baca tadi, perkataan para ulama ya menunjukkan kedudukan sanad dalam agama kita. Pentingnya belajar ilmu mustalah hadis.
Dilanjutkan bacanya Bapak siapa? Namanya siapa? Nabawi. Rabawi. Nabawi. Rabawi ya? Nabawi. Nabawi. Ya, Mas Nabawi, monggo. Ya. Assalamualaikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad badala al-muhaddisuna ghaliyatal juhdi fi tatabbu'il asanidi wa taqassiha hatta rahalu min ajliha fil biladi wa jalu fil afaq likay ya'suru ala isnadin aw yabhasu fi isnadin sawba alaihim amruhu wa hadha min a'zami ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-ummati nasta'zirullaha syukra hadhihi ni'mati wa nas'alu sabata 'ala al-haqqi wa tawfiqa lima yuqarribu minhu wa yusrifu ladaihi wa yumassikuna bi ta'atihi innahu waliyyun hamid. Iya, mumtaz, barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa qad badzala al-muhaddisuna ghaliyatal juhdi, dan sungguh para muhaddisun qad idza dakhalat ala fi'lin madi. Jadi qad kalau masuk ke fi'il madi apa fungsinya? Taukid. Litaukid. Ya, litaukid, untuk penguat. Wa qad sungguh badzalal muhaddisuna, para ulama muhaddisun, para ahli hadis sungguh telah badzala, telah mencurahkan ya ghaliyatal juhdi, usaha yang ghaliyah, yang sangat mahal, di usaha yang sangat besar, yang sangat berharga, fi tatabbu'il asanidi wa taqassiha, di dalam tatabbu', di dalam meneliti sanad-sanad. Ya, tatabbu' itu kan bisa, kalau tatabbu' rukhos kan mencari-cari keringanan kan itu ya, tatabbu' rukhos. Kalau tatabbu' sanad itu benar-benar meneliti sanad-sanad. Wa taqassiha, berusaha apa? Mengumpulkan seluruhnya. Al-jam'u, berusaha apa? Mengumpulkan seluruhnya, bahkan sampai ibaratnya sampai ujung-ujungnya dikumpulkan semua, sehingga nanti bisa menghukumi hadis tersebut sahih atau tidak. Ini para ulama ahli hadis ya, para muhaddisun ya, betapa mereka telah mencurahkan ya usahanya di dalam mencari sanad, meneliti sanad dan mengumpulkannya. Hatta rohalu min ajliha fil bilad. Bahkan sampai apa? Sampai mereka para muhaddisun, para ulama ahli hadis sampai melakukan rihlah. Rohalu, makna rohalu apa? Rihlah. Apa arti rihlah? Lakukan apa? Perjalanan. Bahkan rihlah tawilah, perjalanan yang jauh. Ya, kalau kita kan sampai Sukoharjo saja ya. Ya, masih sama-sama Sukoharjo. Kita belum rihlah tawilah. Hatta rohalu min ajliha. Bahkan mereka sampai melakukan rihlah, perjalanan yang jauh karena sanad-sanad tadi. Nah, demi mencari apa? Sanad-sanad tadi. Fil bilad, melakukan rihlah ke berbagai negara. Ke berbagai negara. Beda zaman sekarang. Kalau ada kajian agak jauh dikit, gimana? Males itu ya. Dulu itu ya, zaman dulu ketika kajian sunnah itu masih sedikit, itu mbok jauh di mana itu ya, agak jauh itu datang. Tapi sekarang alhamdulillah ya, kajian sunnah sudah di mana-mana, alhamdulillah, nikmat yang amat besar. Nah, jauh dikit udah mulai apa? Mulai apa? Alas. Pilih apa? Online, live streaming gitu ya. Padahal beda, barokahnya itu beda.
Ya, dengan di rumah, online, dengan offline itu hadir langsung beda. Ini, kita lihat dulu ketika kajian sunnah masih sedikit, itu meskipun jauh semangat. Ya. Tapi sekarang ya, karena banyaknya kajian, agak jauh dikit itu udah semangatnya untuk menghadiri kajian offline secara langsung itu melemah. Semangatnya berkurang. Dan adanya teknologi ini kan Masya Allah kita bisa belajar kepada masyayikh. Coba di rumah itu kita di depan laptop itu ya. Dijadwalkan di depan laptop sehari 5 jam lah gitu. 5 jam kita nyetel Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz, Syekh Albani gitu ya. Setuju nggak? Tiap hari di depan laptop dengar muhadharah penyampaian dari masyayikh. Ditanya, antum gurunya siapa? Oh, saya muridnya Syekh bin Baz itu ya. Nah, gitu ya. Dari mana? Oh, dari laptop itu ya. Dari laptop. Dan gitu. Masalahnya kalau belajar nggak terstruktur, kenapa kita itu harus mengikat diri di lembaga gitu ya? Ya biar semangat, terikat gitu. Nah, kalau jarang masuk, mungkin nggak boleh ikut semesteran. Nah, itu kan lebih semangat. Ya lebih semangat apa untuk masuk terus. Zaman sekarang motivasi belajar itu ya banyak godaan, banyak tantangan, istilahnya awaik tolab. Ini penghalang-penghalang atau penghambat-penghambat dalam menuntut ilmu. Mau nggak mau jiwa ini harus dipaksa ikut ke lembaga ya pendidikan. Kalau nggak gitu kita nggak belajar, nggak murojaah. Kalau bisa ya kuliah lagi terus, biar termotivasi. Ya, ada tugas mau nggak mau harus dikerjakan. Ya, syukur-syukur ikut kuliah atau yang lain yang itu bayar. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bayar nggak sungguh-sungguh kan apa? Sia-sia. Iman-iman tuh ya. Terus bayar TAK nggak, terus apa? Nggak sungguh-sungguhan iman kan gitu. Nggak apa-apa. Seandainya ada kuliah-kuliah yang lain itu kita manfaatkan. Gitu. Nah, seperti itu. Wajalu fil afaq. Jalu. Pernah dengar istilah jaulah? Apa jaulah itu? Jaulah? Keliling kan itu ya, keliling. Fil afaq, ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah, dari mungkin ufuk barat sampai ufuk timur itu ya. Masya Allah. Ada istilah jaulah, ada istilah khuruj. Apa khuruj? Keluar. Keluar dalam rangka apa ini? Dakwah itu ya. Nah. Jadi ada ini secara bahasa khuruj dan apa? Jaulah. Liya suruh alal isnad agar mereka benar-benar menghimpun, mengumpulkan sanad-sanad. Ya. Untuk mendapatkan sanad. Auliyab hasufi isnadin sa'uba alaihim amruhu, atau untuk mencari sanad yang Yang susah bagi mereka perkaranya tersebut. Ada yang susah berkaitan dengan suatu sanad, maka mencari sanad yang lebih tinggi. Wa hadza min a'dhami ni'amillahi ta'ala 'ala hadhil ummah. Ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Min a'dhami ni'amillahi ta'ala. Jadi ini ya ikhwah wal akhwat adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar ala hadhil ummah. Bagi apa? Bagi umat ini. Wa hadza min a'dhami ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Dan ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar ya atas umat ini. Nastauzi'ullaha syukra hadhihi ni'mah.
Maka kita pun meminta bagian, meminta tambahan ya, untuk apa? Mensyukuri nikmat ini. Wa nas'aluhu tsabata 'alal haq. Kita memohon kepadanya agar sabat, istiqomah, teguh di atas kebenaran. Wa taufiqa, dan juga kita memohon taufik lima yuqarribu minhu wa yuzrifu ladaihi. Taufik untuk mengerjakan apa? Apa-apa yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribu wa yuzlifu itu sama ya, mendekatkan. Wa yumassikuna bi taati, dan menggenggam kita ya berpegang teguh dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya. Innahu waliyun hamid. Innahu waliyun hamid. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, kita mungkin istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ba'da maghrib. Yang belum dapat kitab nanti bisa menghubungi Mas Rohayadim ya, bisa WA agar besok segera bisa dikopikan. Demikian kita istirahat dulu untuk salat maghrib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama.